Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Baik bukan? Baik, kita baca hamdalah seperti biasanya untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita bertemu lagi masih dengan saya Ahmad Mufalihin. Kita akan belajar di pembelajaran kelas 4, yaitu di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI bab 2 dengan materi kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebelum kita belajar bersama di sejarah kebudayaan Islam di bab 2, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami kepribadian Nabi Muhammad SAW, sifat wajib dan sifat mustahil Nabi Muhammad SAW, tugas Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, tahukah kalian anak-anak? Ya, Nabi Muhammad merupakan sosok yang memiliki perilaku sopan santun dalam berbicara. Selain mengedepankan sopan santun, dalam setiap ucapan dan perbuatan beliau selalu jujur dan tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad SAW memandang sama seseorang meskipun berasal dari status sosial, warna kulit, suku bangsa atau golongan yang berbeda-beda. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersikap baik terhadap orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang mencemooh. Beliau lebih mengedepankan sifat pemaaf daripada sifat marah dan dendam. Dan Nabi Muhammad juga mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Ya. Nah, kepribadian Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu santun dalam berbicara dan bertutur kata. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang paling fasih berbahasa Arab, baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bersikap santun terhadap sesama dan saling menghormati serta mengasihi sesama orang lain. 3. Santun dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, dicemooh dan dicaci maki, beliau tetap pemaaf. Tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam surah ke-68 ayat ke-4. Nah, artinya apa? Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, itu adalah kepribadian Nabi Muhammad. Nah, simak baik-baik anak-anak. Selanjutnya, sifat wajib yang harus kita ketahui
sifat wajib dan sifat mustahil Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat wajib pasti ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu artinya yaitu lawan kata dari sifat wajib. Nah, sifat wajib Nabi Muhammad mempunyai sifat, ada 4 sifat. Yang pertama yaitu siddiq, artinya jujur dan damai. Nabi Muhammad SAW sangat jujur sekali, dan beliau ini dijuluki oleh penduduk Quraisy atau penduduk setempat yaitu dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sedangkan lawan dari sifat siddiq adalah kadzab atau dusta, dan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW berdusta. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW dapat dipercaya, dan setiap nabi dan rasul memiliki sifat amanah ini, yang selalu menjaga apa yang menjadi amanat kepadanya, yang diamanati oleh Allah untuk berdakwah. Nah, selalu dijaga. Nah, sifat mustahilnya yaitu khianat atau mengingkari. Nah, tidak mungkin nabi dan rasul memiliki sifat mustahil khianat. Tidak mungkin. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Semua nabi dan rasul memiliki kewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah apa itu? Perintah sholat, perintah kebaikan kepada sesama manusia. Adapun lawan kata dari tabligh yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Nah, tidak mungkin nabi dan rasul itu mempunyai kitman, tapi mempunyai sifat wajib yaitu tabligh. Yang keempat yaitu fatona, artinya bijaksana dan cerdas. Semua nabi dan rasul memiliki sifat ini untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dalam menghadapi kaum-kaumnya dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sempurna. Lawan kata dari fatona, sifat fatona ini adalah sifat mustahil yaitu balada, yang artinya bodoh. Nah, tidak mungkin Nabi Muhammad atau nabi yang lain ini memiliki sifat balada, tapi sifat fatona, bijaksana dan cerdas. Nah, itu adalah sifat mulia, sifat wajib yang harus kita ketahui. Nah, anak-anakku semua, itu selanjutnya tugas Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nah, di halaman LDLKS halaman 35 ya, itu sudah diterangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, apa saja tugas Nabi Muhammad SAW untuk umatnya? Di antaranya yaitu syahidan, mubasyiron, nadhiron, da'iyan, sirajan munira. Syahidan artinya menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW sebagai saksi yang ditugaskan oleh Allah bagi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat nanti. Yang kedua, mubasyiron artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira bagi seluruh alam, yaitu bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan kebahagiaan surga.
Yang ketiga, nadhiron. Artinya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa peringatan kepada orang yang tidak beriman atau orang yang menjalankan dosa. Ya, orang yang tidak beriman atau orang yang dosa. Nah, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang keempat, da'iyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sebagai penyeru kepada agama Allah agar semuanya memeluk agama Islam, yaitu agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Yang nomor 5, sirajam muniron, artinya cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Nah, Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Nah, setelah Nabi Muhammad, apa ada nabi selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Dengan demikian, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berlaku sepanjang masa tanpa batas hingga akhir zaman. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad ini adalah nabi yang rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Kita simak selanjutnya, anak-anak. Ya, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, rahmatan lil alamin artinya apa? Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk dan memberi manfaat kepada kehidupan yang ada di bumi. Nah, itu adalah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, Nabi Muhammad juga sangat peduli kepada sesama manusia, baik sesama manusia, sesama binatang, dan sesama tumbuhan. Nah, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama, yaitu kasih sayang Nabi terhadap anak-anak, terutama anak yatim, orang sakit, janda, orang yang pernah memusuhi, bahkan orang yang pernah mengolok-olok dan memukuli Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad yaitu peduli terhadap mereka yang pernah menyakiti. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar, yaitu bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap binatang. Artinya apa? Apabila ada binatang, nah kita tidak boleh memburunya, apalagi membunuhnya. Nah, Nabi Muhammad juga melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohonan yang berbuah. Beliau menganjurkan kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil. Nah, itulah anak-anak penjelasan dari saya mengenai tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Jangan lupa di LKS di halaman 30
dipelajari dan dibaca. Dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk memahami dari ilmu tersebut. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.